Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng gua Iwal di podcast perdana Mulai Berani, 1, 2, 3, beraniin. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang penting, terutama untuk kalian yang saat ini memegang peran sebagai pemimpin, entah itu di organisasi, lembaga, ataupun suatu acara. Topik yang akan kita bahas adalah tentang kerja tim, atau biasa disebut dengan teamwork. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita nggak bisa selalu beranggapan bahwa semua tujuan bisa dicapai dengan pemikiran dan usaha kita sendiri. Perlu ada ide tambahan dan bantuan dari orang lain agar tujuan dari tim tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Intinya, kita nggak bisa menjadi seorang single fighter. Tujuan dari suatu tim hanya bisa tercapai ketika semua anggota bekerja dengan baik. Biasanya, di awal ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita selalu dihadapkan dengan pilihan untuk merekrut sebuah anggota. Nah, di sini kita harus bisa memastikan bahwa setiap anggota yang kita rekrut adalah orang yang tepat, dalam arti sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dari sebuah tim tersebut. Kriteria yang gue maksud di sini adalah yang erat kaitannya dengan etos kerja. Kita harus bisa melihat sifat dan sikap dari orang tersebut, tentang bagaimana kejujuran, kemudian kedisiplinan, sampai bagaimana orang tersebut mengatasi permasalahan, merupakan faktor yang wajib kita pertimbangkan dalam merekrut sebuah anggota. Kemudian, ketika sebuah tim sudah terbentuk, biasanya kita akan ketemu dengan banyak banget perbedaan, mulai dari pemikiran, ide, karakter dari setiap orang, maupun yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut merupakan dinamika yang harus kita hadapin sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan semua perbedaan yang ada di dalam tim tersebut. Mungkin bukan perbedaan ya, tapi kalau gue biasa lebih suka nyebutnya adalah keberagaman. Emang sih kelihatannya sama aja, tapi gue ngelihatnya dari sisi yang berbeda. Keberagaman itu terlihat lebih positif daripada kita nyebutnya sebagai perbedaan. Keberagaman berarti saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi ada ketergantungan dan saling keterkaitan antara masing-masing anggota. Perlu diketahui bahwa keberagaman ini menjadi suatu landasan terciptanya teamwork yang solid. Membentuk teamwork yang solid itu bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Terus, gimana sih caranya ngebentuk teamwork yang solid? Sebelum kita tahu gimana caranya ngebentuk teamwork yang solid, kita harus tahu dan paham apa pengertian dari teamwork itu sendiri. Menurut Dejanas tahun 2006, beliau mendefinisikan bahwa teamwork adalah sebuah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim, serta para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan dari tim tersebut. Adapun cirinya adalah pertama memiliki tujuan, kedua memiliki peran dan tugas, kemudian saling percaya dan mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Ada beberapa poin penting yang bisa kita lakuin untuk membentuk sebuah tim yang baik. Pertama adalah kita harus bisa memastikan bahwa semua anggota dalam tim memiliki visi dan misi yang sama. Di sini, pemimpin memegang peran yang sangat penting. Seorang leader harus bisa memastikan bahwa setiap orang dalam tim memiliki orientasi dan tujuan yang sama, dan sesuai dengan visi dan misi dari tim tersebut. Hal ini digunakan untuk menentukan setiap tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Jadi, semua tindakan yang dilakukan adalah orientasinya untuk mencapai tujuan dari tim. Kemudian yang kedua adalah pastikan setiap anggota tim paham tugas dan tanggung jawabnya. Setiap orang harus mengerti bahwa keberadaannya dalam suatu tim merupakan hal yang penting. Tim nggak akan berjalan dengan baik apabila ia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Dari sini nantinya akan timbul rasa tanggung jawab, saling menghargai, dan rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun internal tim yang baik. Internal ini jadi fondasi apakah suatu tim dapat berdiri dengan kokoh. Kalau internal dari suatu tim itu buruk, gue bisa memastikan bahwa kinerja dari suatu tim nggak akan maksimal. Membangun internal itu bisa dilakuin dengan berbagai macam kegiatan, terutama kegiatan di luar pekerjaan, kayak makan di luar ataupun berolahraga bareng. Intinya, tujuan dari internal ini adalah untuk membangun kekompakan dari tim. Nantinya akan timbul semangat dan gairah dari setiap anggota sehingga pekerjaan yang dilakuin akan jauh lebih maksimal. Yang keempat adalah apresiasi anggota.
apresiasi anggota ini ya bisa dibilang program yang harus dibuat dari seorang pemimpin. Apresiasi ini bertujuan untuk menghargai kerja keras dari anggota yang memang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dari sini akan ada timbul rasa bahwa kinerja dari suatu anggota itu merasa sangat dihargain kayak gitu. Kemudian dari apresiasi ini juga akan timbul rasa semangat sehingga mendorong anggota tim lainnya untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Hal yang paling penting adalah terkait dengan evaluasi kinerja secara rutin. Evaluasi rutin ini penting dilakuin untuk memastikan bahwa kinerja tim masih sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Biasanya evaluasi ini sangat erat kaitannya dengan keputusan yang memang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja tim ke depannya. Jadi pada saat evaluasi ini sangat diperlukan pendapat dari masing-masing individu terkait dengan kinerja tim. Ya mungkin segitu aja penjelasan dari gua mengenai teamwork. Seru kan ya? Ya jadi teamwork itu memang memegang peran penting banget, terutama kaitannya dengan hasil dari suatu hal. Semoga kita ke depannya bisa membentuk teamwork yang solid dan menjadi leader yang baik tentunya. Jadi cuma hitungan detik untuk membuat teamwork yang baik. 1, 2, 3, beraniin. 2 Ikhwal, terima kasih.